Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Sukmawati, NPM 2232101131 dari kelas 5A, mata kuliah pengujian sumur atau well testing. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah well testing yang diampu oleh Bapak Vicky Hidayat STMT. Baik, lanjut aja kita bahas soal nomor 1, yaitu sumur baru dibor dalam reservoir tertutup dan uji tekanan tarikan dilakukan. Maka kita memiliki data berikut untuk sumur ini dan uji aliran. Data yang didapat itu ya ini dia. QO-nya 1245 atau 1245, BO-nya 1,08, MIO-nya 4,3, porosity-nya 3,33% atau 0,03333, terus H-nya 52, CT-nya itu 3 kali 10 pangkat min 6, terus RW-nya 0,29, PI-nya 1002,61. Terus kita juga dapat pressure test datanya itu T dalam bentuk jamnya ini dia waktunya, terus PWF-nya itu PSIA, ini dia data yang didapat. Yang pertama itu kita dapat ini. Setelah itu kita cari PI kurang PWF-nya. PI kurang PWF ini kita menggunakan rumus yaitu ini, yaitu yang pertama PI dikurang PWF. Ini dia PI ini, datanya ini, terus PWF-nya dari yang ini. Terus kita dapatkan hasil jadi 0. Terus dari sini kita tarik sampai ke bawah, sampai data habis. Itu yang ditanya pertama itu kan, perkirakan kapan periode penyimpanan lubang sumur berakhir. Yang pertama itu kita plot dulu. Plotnya nih yang kita ambil itu T-nya ini di X-nya sebagai T, Y-nya sebagai PI kurang PWF. Ini dia datanya yang kita ambil. Terus inilah dia dapat plotnya tuh. Dan titik wellbore storage-nya berakhir dia di sini. Di sini dia letaknya. Itu kan ditanyakan perkirakan kapan periode penyimpanan lubang sumur berakhir. Wellbore storage berakhir di titik ini, yaitu titik 0,13183, di mana daerah ini terlihat ketika ditarik garis lurus pada grafik ini, yang dimana titik ini merupakan titik terakhir yang menyentuh garis oranye, dan titik inilah yang disebut wellbore storage. Ini dia titiknya yang nyentuh. Terus yang kedua, kita ditanya kapan periode aliran radial yang bekerja tak terbatas dimulai. Berikan alasannya. Jadi yang kedua kita plot juga. Yang kita plot itu X sebagai T, terus Y sebagai PWF. Didapat plot seperti ini. Kita tarik garis lurus dari sini ke sini. Ini untuk IAFR atau Infinite Acting Radial Flow dimulai dari titik di atas 0,113.183, yang dimana dari titik ini menandakan terjadinya perubahan dari fase transisi ke fase konstan. Dapat dilihat pada grafik perubahan dari garis awal yang di bawah mulai naik ke atas dan mulai membentuk garis lurus yang konstan ketika memasuki daerah IARF. Terus yang ketiga kita disuruh estimasi permeability-nya. Terus kita cari dulu PWF1, PF2, T1, dan T2-nya. PWF1-nya kita dapat itu dengan rumus ini. Kita dapat itu
935,3522, PF2-nya 924,4956, T1-nya asumsi aja 1, terus T2-nya 10. Nah, kemudian kita tentukan nilai M-nya terlebih dahulu. Nilai M itu menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus M sama dengan mutlak PWF2 dikurang PWF1 dibagi log T2 dikurang log T1. Maka M didapat sebesar min 10,8567 PSIA per cycle. Kemudian, setelah didapat M, kita hitung nilai permeability-nya dengan rumus K sama dengan minus 162,6 dikali Q dikali B dikali mu dibagi M dikali H. Maka K didapat sebesar 1665,26 md. Lalu yang keempat, kita ditanya bagaimana kondisi sumur, apakah rusak. Terus kita disuruh estimasi skin faktornya, perkirakan skin faktornya. Dengan rumus yang ada, yaitu S sama dengan 1,151 kurang P 1 hours kurang PI sama bagi M dikurang log K dibagi porosity dikali mu kali CT dikali RW pangkat 2 ditambah 3,2274. Maka didapat skin faktornya sebesar min 1,42861. Jadi dapat disimpulkan pada reservoir tersebut kondisinya bagus dan tidak ada terjadi kerusakan formasi karena nilai skin faktornya itu minus, yaitu min 1,42861. Lanjut kita bahas nomor 2. Nomor 2 ini sumur bor di reservoir tertutup dan uji penumpukan tekanan dilakukan. Kita memiliki data ini untuk sumur ini dan uji aliran. Nah, ini dia datanya. QO 1245 atau 1245, terus BO-nya 1,08, mu-nya 4,3, porosity-nya 3,33% atau 0,03333, terus H-nya 52, CT-nya yaitu 3 dikali 10 pangkat min 6, RW-nya 0,29, PI-nya 1261. Terus kita ada data pressure test-nya. Terus dengan ini, T-nya dalam bentuk jam, PWS-nya PSIA, ini dia. Yang pertama itu kita ditanya berdasarkan analisis kita, rezim aliran manakah yang terjadi di sumur ini selama pengujian boil up. Nah, kita disuruh berikan alasan. Nah, ini dia. Pertama kita plot dulu. Plot dulu X sebagai T, Y sebagai PWS. Nah, ini dia didapat plotnya. Flow regime-nya terletak di terletak di 25,552. Didapatkan grafik log-log di atas. Flow regime ini sendiri merupakan pola tertentu ketika suatu fluida mengalir yang diakibatkan karena sifat fisik fluida, interaksi antara cairan dan gas, flow rate, ukuran, kekerasan, dan orientasi pipa. Di sini dia. Di sini. 25,5523 itu dia. Flow regime bisa dikatakan suatu titik ketika titik tersebut mengalami peralihan dan aliran normal menuju aliran yang menurun. Yang kedua kita estimasi permeability-nya di reservoir ini. Yang pertama kita cari PWF1 dan PWF2, T1 dan T2. PWF1-nya ini yaitu menggunakan rumus. Kita mencarinya didapat sebesar 1037,651, PF2-nya 1038,655, T1-nya kita asumsi aja sama T2 juga 30, 40, tentukan. Lalu kita tentukan nilai M terlebih dahulu. Nilai M dengan rumus mutlak PWF2 kurang PF1 bagi log T2 dikurang log T1, maka M didapat sebesar 8,3
8,36604 PSIA per cycle. Kemudian setelah dapat M, kita hitung permeability-nya. Dengan rumus 162,6 dikali B dikali Q dikali Q dikali B dikali mu bagi M kali H. K, maka K didapat sebesar 2249,605 MD. Yang ketiga kita ditanya, maaf ini lupa. Yang ketiga kita ditanya estimasi skin faktornya. Tentukan skin faktornya atau perkirakan. Itu menggunakan rumus 1 sama dengan 1 dikali 1,151 kurang P 1 hours dikurang PI dibagi M kurang log dikali K dibagi porosity dikali mu dikali CT dikali RW pangkat 2 ditambah 3,2274. Maka skin faktor yang kita dapat yaitu sebesar min 8,41598. P1 hours-nya tuh kita asumsi aja sebesar 1044. Jadi dapat disimpulkan pada reservoir tersebut kondisinya bagus dan tidak ada terjadi kerusakan formasi. Karena apa? Karena nilai skin faktornya itu minus. Nih. Yaitu sebesar min 8,41598. Baik. Sekian, terima kasih. Saya sudah menjelaskan 2 soal ini. Mohon maaf jika ada salah dalam pengerjaan dan pengerjaan tugas ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.